Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri jejak sejarah, Melestarikan warisan budaya. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat vlog perjalanan menelusuri bangunan bersejarah di Banten Lama. jadi kelompok 2 yaitu Dina Mela Putri dan Rafifah akan mengajak teman-teman semua ke 4 tempat yang berbeda. Yang pertama ada Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Yang kedua ada Keraton Surosowan. Yang ketiga ada Keraton Kaibon. Dan yang terakhir ada Benteng Spellwich. Jadi ikutin terus ya perjalanan kami dan kita belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sebagai pembuka perjalanan kita hari ini, kita langsung diarahkan ke halaman depan Museum Kepurbakalaan Banten Lama, di mana di sini terdapat 12 koleksi Bongpei atau nisan Cina dan juga beberapa koleksi lainnya. Oke guys, di samping saya sudah ada salah satu peninggalan bersejarah, yakni Meriam Ki Amuk. Salah satu saksi bisu kejayaan pada abad ke-16. Meriam Ki Amuk ini bukan sekedar besi tua, tapi perunggu raksasa bermuncung matahari ini adalah lambang amukan kedaulatan Kesultanan Banten yang ditakuti para penjajah. Nah, di tubuhnya juga terdapat doa-doa, yaitu doa-doa keselamatan. Nah, nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Meriam Ki Amuk ini adalah satu, semangat mempertahankan wilayah, kemudian kemajuan teknologi pada masa Kesultanan Banten, juga bukti nyata nih bahwa Kesultanan Banten ini adalah kerajaan maritim. Sekarang kita sudah berada di Keraton Surosowan dan tangga-tangga yang kita duduki ini merupakan bangunan utama keraton yang disebut Sitinggil, artinya siti luhur atau tanah yang diluhurkan. Masih di area Keraton Surosowan, di sini terdapat kolam Roro Denok. Roro itu artinya ratu dan Denok artinya cantik. Kemungkinan digunakan untuk tempat mandinya para putri dan permaisuri. Sedikit bergeser dari kolam Roro Denok, ini adalah kolam pancuran emas. Disebut begitu karena tersiar berita bahwa keran-keran Keraton Surosowan ini terbuat dari emas. Tapi hasil dari penelitian bahannya adalah logam berwarna kuning. Suplai airnya berasal dari danau yang tak jauh dari lokasi pancuran emas. Nah, sekarang kita di salah satu terowongan. Ayo kita coba masuk ya. Saat kami memasuki terowongan ini, kami bisa merasakan hawa dingin dan melihat bentuk dalam terowongan ini berbentuk seperti segitiga dengan atap mirip seperti kapsul. Saat kita tiba di Benteng Spellwich, Pak Mul yaitu tour guide kita hari ini langsung membawa kita untuk masuk dan merasakan bagaimana suasana di dalam sel tahanan sementara. Jadi, tempat ini tuh digunakan sebagai ruang interogasi untuk menunggu keputusan pengadilan di Banten. Di sel tahanan sementara ini tidak hanya memuat satu sel saja, namun ada beberapa sel lainnya.
belakang kita ada menara untuk mantau kalau ada musuh. Nanti di sini bakal dikasih aba-aba untuk bersiap. Nah, aba-abanya itu dari kapten yang namanya Kapten Bastian. Benteng Spellwick ini dibangun pada tahun 1861 sampai 1864, lalu mengalami perluasan pada tahun 1865. Tujuan dibangunnya benteng ini yaitu untuk memonopoli perdagangan dan politik di Banten. Sekarang kita berada di area pemakaman Belanda. Kurang lebih ada 83 makam di sini dari berbagai kalangan. Halo guys, sekarang kita berada di Keraton Kaiben. Ini tempat ketiga kita hari ini guys. Jadi Keraton Kaiben itu diambil dari kata kaibuan. Keraton ini dipersembahkan kepada Ibunda Kesultanan Banten yakni Ratu Aisyah. Luasnya sekitar 2 hektar. Di tahun 1809 sampai 1813 menjadi pusat pemerintahan Banten pada masa transisi. Dan pada 1813 Kesultanan Banten dihapus oleh pemerintah Inggris yakni Thomas Raffles. Di sini terdapat ruang tamu dan juga ruang keluarga. Hal menarik di sini yang bisa kita lihat adalah adanya kolam, di mana dulunya kolam ini adalah pendingin alami. Nah, di lubang tersebut kemudian diletakkan papan. Nah, ini adalah masjid, di mana ditandai dengan adanya mihrab. Mihrab adalah tempat berdirinya imam dan petunjuk ke arah kiblat. Ukurannya 24 x 12. Di sini kita bisa lihat atapnya ini sudah dibongkar oleh Belanda karena mereka ingin menghapus jejak sejarah dengan cara meruntuhkan bangunan. Lantai-lantai di sini juga sudah mengalami pengubaran dengan material yang sama. Tersisa hanya 2 yang asli. Jadi untuk menghapus sejarah, untuk menghapus sejarah itu ada 3 yang harus ini. Dokumennya diambil, monumennya diruntuhkan, para tokoh utama kita, orang penting di sejarah itu dikriminalisasi. Jadi kita nanti seolah-olah punya leluhur yang tidak baik. Sekarang kita memasuki Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Jadi sekarang kita lagi ada di Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, sebelum aku kenalin patung di sebelah aku mau kasih fun fact dulu. Kalau ternyata dulu Kesultanan Banten sebelum menjadi kerajaan Islam, mereka percaya sama Dewa Siwa. Maka mereka membuat yang namanya patung Arca Nandi. Patung Arca Nandi ini berupa sapi, di mana mereka percaya bahwa sapi ini merupakan kendaraannya Dewa Siwa. Jadi kenapa dibuat patung sapi ini? Itu sebagai bentuk penghormatan dan persembahan untuk Dewa Siwa. Berikut koleksi-koleksi yang ada di Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, di sini ada layar interaktif yang menampilkan jejak sejarah. Sebagai penutup perjalanan kami hari ini, sekarang kita memasuki ruang audio visual, di mana di sini kita bisa melihat video tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Banten Lama. Nah guys, jadi itu dia perjalanan kita hari ini setelah mengunjungi 4 tempat bersejarah hari ini. Ya, di Banten Lama kita nemuin fun fact, banyak banget hal-hal menarik
nih yang kita dapat dari tadi perjalanan tadi. Salah satunya adalah Salah satunya akhirnya pertanyaan aku sejak dulu, kenapa bangunan bersejarah itu kebanyakan warna putih, akhirnya terjawab setelah kunjungan di 4 tempat berbeda hari ini. Jadi kenapa bangunan itu selalu berwarna putih? Karena mereka mengecatnya pakai kapur, bukan cat. Ya nggak heran lah kenapa warnanya sama gitu ya, putih doang gitu, nggak ada warna lain. karena mereka Bener banget. Nah kalau dari aku sendiri ya, aku tuh baru tahu kalau zaman dulu karena nggak ada kipas, nggak ada pendingin kayak AC, mereka itu ngakalin dengan cara buat kolam, terus atasnya tuh dilapisin papan. Nah di situ papannya mungkin ngalirin udara-udara dari bawah ya, yang bikin tuh adem gitu. Nah itu pendingin pada zaman dulu. ya kenapa sih dibikin kayak gitu sistem rumahnya atau sistem kerajaannya, karena kan di Bandung panas banget ya Benar, guys. deket pantai kan ya. Tuh Dan belajar sejarah itu menurut kita penting banget ya. penting karena tadi kita dapat pelajaran bahwa Belanda itu coba memutarbalikan fakta, ya kan? Iya benar. Memutarbalikkan faktanya ini untuk apa sih? Ya salah satunya untuk menghapus jejak sejarah guys. Jadi ada 3 cara buat menghapus yang namanya jejak sejarah. Yang pertama itu ada menghancurkan bangunan bersejarahnya. Itu Kedua, dibuktiin dengan mereka berusaha ngancurin masjid yang ada di Keraton Kaibon. Terus yang kedua dengan menghilangkan dokumen gitu. dan yang ketiga itu ngebuat kita itu mikir soal Tokoh, pahlawan kita, tokoh yang apa tuh tokoh sejarah kita tuh ternyata kriminal gitu. padahal bukan, mereka berusaha memutarbalikan fakta itu guys. Jadi itu kenapa Belanda juga itu penting banget guys, kita jadi tahu mana yang lawan mana yang kawan. Itu ya guys. Jadi usahakan jangan sekali-kali kalian berpikir kalau sejarah itu nggak penting. Sejarah itu penting agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Ingat tuh, belajar dari masa lalu buat bikin masa depan jadi lebih baik. Nah, kunjungan ke Banten Lama hari ini membuktikan bahwa bangunan-bangunan kuno dan batu-batu bukan hanya benda mati, tapi mereka adalah saksi bisu bahwa sebuah kejayaan besar pernah ada. Banten Lama juga mengajarkan bahwa untuk melangkah maju ke masa depan, kita perlu menengok ke belakang dan menghargai akar sejarah kita sendiri. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mul dan Bu Ade yang telah menjadi tour guide kita di kunjungan kali ini. Berkat penjelasan Pak Mul dan Bu Ade, kita benar-benar membuka mata dan membuat sejarah ini terasa hidup. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak pada dosen kita, yaitu Bu Suli Setianingsi MPD, yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini. Jadi kita gak cuma belajar lewat buku, tapi terjun langsung untuk melihat dan menyentuh jejak masa lalu secara langsung. Menelusuri jejak sejarah, melestarikan warisan budaya.